yang kita tahu bahwa PDIP dengan Jokowi ataupun Gibran itu kan sedang berseteru, gitu. Nah, jadi kalau seandainya PDIP itu naik menjadi wapresnya, jadi dia bisa dibabat habis semua itu dinasti Jokowi, gitu. Nah, maksudnya biar putus, biar nggak ada lagi dinasti Jokowi, gitu. Kalau untuk kenapa saya nggak pilih dengan Pak Anies, karena saya tahu Pak Anies itu orang yang punya intelektual tinggi, berintegritas, dia nggak mau supaya dia naik menjadi wapres, tapi dengan cara melengsarkan Gibran gitu, atau mungkin dengan cara yang seperti ini gitu. Dan itu nggak mau. Aku maunya itu kayak Pak Anies itu dia dengan yang cara yang elegan gitu loh. Dan kalau bisa dia jangan jadi wapres. Saya maunya dia jadi presiden gitu loh. Nah, mendapat kesempatan itu ya mungkin nanti di 2029 gitu. Karena apa? Kalau dengan melengsarkan Gibran, Anies naik, nanti itu para kubunya Gibran, Jokowi itu paling victim, merasa terjolimi, dan Pak Anies dihujat habis-habisan gitu loh. Dan lagian kalau tapi gini Mbak Aci, pertanyaan sedikit dari saya, apakah Anda yakin kalau Puan Maharani itu menggantikan dan akan memberantas termol gitu kan? Karena saya tidak yakin juga, takutnya mereka malah bersatu lagi ntar gitu loh. Betul. Lanjut. Ini mereka yang membesarkan Pak Jokowi tetapi telah dikhianati. Ibaratnya itu tuannya sudah dikhianatin. Dan seorang pengkhianat, sekali pengkhianat tetap pengkhianat gitu loh. Masa mereka mau mengulang lagi gitu loh. Jadi aku rasa sih ya mungkin untuk memberantas itu ya kalau kata aku sih biar PDIP aja gitu loh. Jadi biar habis dinasti Jokowi. Aku ngomong sedikit, masa sih? Nggak bohong Kak, lanjut. lanjut Mbak Aci, lanjut. Jangan dipotong, lanjut. Menurut persepsi kita masing-masing ya. Kalau boleh. sebenarnya dari PDIP juga gitu loh. Cuman kalau misalnya kayak Puan, dia kan perempuan dan biasanya itu seorang pemimpin itu harus ada pendampingnya itu orang perempuan. Izin intercept walaupun saya makan 10 tahun rusaknya demokrasi yang ada di Indonesia ini, kita nggak lupa dengan partai PDIP, camkan itu baik-baik. Lanjut. Oke. Memang manusia itu emang nggak pernah luput dari kesalahan ya, dan mungkin itu suatu kesalahan besar dan fatal mungkin untuk partai PDIP ya, dan itu harus menjadi pelajaran karena hikmah itu diambil setelah terjadi kejadian gitu loh. Setelah ada kejadian itu hikmah bisa diambil, dan aku rasa mungkin untuk PDIP, walaupun aku bukan pendukung PDIP ya, aku pendukung anak Abah ya, cuman mungkin di situ bisa diambil hikmahnya gitu loh. Ya karena kita bisa ngambil hikmah kalau belum ada kejadian itu dulu gitu loh. Nah mungkin untuk kedepannya supaya bangsa ini lebih maju ya janganlah diulang lagi. Dan aku pikir ya itu untuk memutus dinasti Jokowi itu orang yang berseteru dengan dia yang harus kita naikkan gitu loh. Kalau misalnya yang masih baik tapi sama menurut dia, Mbak Aci emang Pak Anies nggak mampu untuk memutuskan para dinasti Jokowi ini? Mampu Bang, mampu. Iya. mampu. Di sini kan aku mampu amat. ini loh, aku nggak suka dengan caranya. Mampu lah. Pak Anies jadi Kalau wapres, dia gabung dengan PDIP. menggulingkan Gibran itu nanti persepsi termul itu nanti kan dia flying victim dari Ya ngapain mikirin termul Mbak Aci? Nggak usah mikirin Termul termul. ngomong apa kayak termul kan ada Nggak otaknya, masalah. kualitas kita tahu. Bodoh amat, lanjut. Gak masalah, perempuan mau bicara apa gak masalah. Justru kalau ini Bang Anies didukung oleh PDIP untuk menggantikan Gibran itu bagus sekali itu. Pak Prabowo akan mendapatkan partner yang cerdas gitu. Dan penyelesaian negara ini akan semakin cepat gitu. Demi bangsa dan negara Mbak Aci. Itu. ya mungkin itu Dan aja itu sih. juga menguntungkan Bang, di 2009 gandeng lagi Bang. Oke, tapi saya sangat menghargai pendapat Mbak Aci. Ya saya juga Boleh aja, boleh aja. Oke, Bang Sem, udah siap atau masih makan? Lanjut, aku lagi makan, lanjut. Aku sambil dengar.
Bang Sen, Bang kalau makan itu Joko aja aja Negoro, lah. silakan. Boy, gini, tadi saya kasihin ke cewek, terus cewek dulu ke saya karena saya menghormatin cewek kan gitu. Heeh. Gini bang, emang Pak Anies itu mampu untuk mengatasi masalah yang ada di sini. Cuma benar kata Bang Oci, kita kalah menang harus satria. Kesatriaan seorang laki-laki ya harus dijaga gitu. Karena apa? Nanti dilekatkan ke pundak Anies itu nanti haus jabatan. Itu yang saya nggak enak, nggak seneng nanti kedengeran kayak gitu. Selama ini waktu kita tahu waktu di pilkada DKI aja mau dicalonkan itu udah ketahuan banyak yang melekatkan bahwa dia haus kekuasaan, haus ini apa itulah gitu kan. Nah itu yang saya tidak mau, yang kata-kata itu dilekatkan kepada Pak Anies, padahal dia kan nggak usah jabatan, nggak pernah mencari jabatan kalau nggak diminta. Cuma kan persepsi orang kan beda-beda gitu loh. Itu aja sih kalau saya, makanya saya nggak terlalu ini ke wakil presiden. Karena nggak pantas Pak Anies sebagai wakil presiden, pantasnya jadi presiden gitu loh. Kan Bang gitu. Hos, izin Bang Hos. Oke, lanjut Bang Ahmad, silakan. Ya. Kalau Dr. Bang Naim. Anies, kalau Bang Anies didukung, diusung oleh PDIP, didukung dan diusung perbaikan dan penyelamatan negara dan bangsa ini gitu. Karena Pak Anies itu lobby-lobbynya luar biasa, penyelesaiannya juga bagus, komunikasinya dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan para pejabat itu juga bagus. Jadi itu sangat membantu Pak Prabowo dalam rangka penyelamatan negara ini gitu. Dan umpamanya itu kemudian di 2009 gandeng lagi sampai 2004, itu menjadi sangat bagus, sampai baguslah negara ini, baru Bang Anies naik sebagai presiden karena dia sudah dikenal publik, karya-karyanya direkam oleh publik, kan begitu. Kebijakannya ketika mendampingi Pak Prabowo menjadi luar biasa. Tidak bisa Bang, tidak bisa Bang. Kalau udah 2 periode berturut-turut itu nggak bisa lagi naik Bang. Itu saya lupa undang-undangnya itu, tapi setahu saya tidak bisa langsung naik kalau udah 2 kali berturut-turut itu. 2 periode sebagai wapres Bang. Iya, mau naik presiden kayaknya nggak bisa. Itu ada undang-undangnya itu. Wapres atau presiden nggak bisa. Iya. Oh, wapres naik menjadi presiden nggak bisa? Nggak bisa, pokoknya kalau wapres 2 periode tetap nggak bisa lagi jadi wapres, tetap nggak bisa jadi capres. Begitu juga sebaliknya. Oke. Jadi kan kita yang kita butuhkan ini adalah kebaikan negara, Pak. Jadi kalau memang kita Pak ini Anies tidak mau jadi Gibran. Tunggu Bang, kalau memang Pak Anies itu mau jadi presiden di 2009 ya harus naik gitu. Tapi kalau gandeng Pak Prabowo lagi ya jadi wakil lagi gitu, Bang Hitungan Ahmad. saya gini Bang Ahmad, Bang Ri, hitung-hitungan saya. Ini di 2029 ini akan bertarung antara Prabowo, Gibran, sama Anies, gitu loh. Nah, cawe-cawe di pemerintahan ini udah nggak ada, pasti akan saling bongkar antara Prabowo dan Gibran, kan gitu Bang. Inilah peluangnya gitu. Jadi pemerintah atau kekuasaan tidak membentengin dengan bansos, money politik gitu loh Bang. Maksud saya kayak gitu loh. Berarti Pak Prabowo nggak maju lagi ya 2029 ini? Maju Bang. Maju Ya, dong. itu sudah diusulkan, itu sudah keputusan Kongres itu Gerindra. Iya. Cuma gini Bang, kalau kelihatan Aku tanya, emang lu Mudah-mudahan abang-abang lah semua, Pak Prabowo sehat, emang lu percaya jasmani. kalau Prabowo maju 2029? Kalau saya, maaf beribu-ribu maaf, faktor usia, jalannya beliau, pemikirannya beliau, bukan berarti kita merendahkan. Gini Maaf Bang Sen. beribu-ribu maaf.
Prabowo Bukan lagi jadi ada ketua Gibran, Gerindra. Gibran disuruh turun. Gini Bang Sem, maksud saya gini, walaupun nanti Pak Prabowo tidak, Prabowo akan netral. Penguasa itu pemegang jabatan kan presiden paling tinggi, itu akan netral. Bansos itu tidak akan turun gitu loh. Kita bertempur secara satria di situ nantinya, gitu loh. Misalkan Prabowo emang tidak ikut lagi kan gitu. Dan kita lihat lagi kedekatan antara Prabowo sama Anies, walaupun waktu debat itu ada perkataan yang menyinggung, dua-duanya saling menyinggung, itu Itu di biasa depan itu. umum aja, di depan umum Biasa itu. debat. Tapi kalau di belakang, contoh sekarang Novel Baswedan aja diangkat sebagai jasus, itu salah satu kedekatan kan gitu. Betul. Itu. Enggak Bang, yang sering Nanti ini yang dilupakan kita oleh pikir ini publik apa Bang, Barat? Anies itu Bang, kebanggaannya Pak Prabowo Bang, itu jangan dilupakan. Oh, Anies iya itu betul. kebanggaannya Prabowo. Iya, Makanya saya kan iya. di Kalau menurut 2029 ini kalau yang ketar-ketir menurut itu hampa aku, barat gitu loh Bang. kalau Dia tidak, kalau menurut aku Pak Jokowi udah Prabowo tidak bisa ini dalam cawe-cawe dalam lagi. satu periode ini tidak tuntas itu kerjanya. Banyak itu tugasnya. Kalau dia masih sehat, mudah-mudahan dia masih sehat, dia pasti akan maju lagi. Maju lagi Bang, kan sudah ada kongres Bang Maju. yang memutuskan Bang, Pasti Oke. maju yang tuh. mengusung Itu apa kalau Oke, dia mungkin masih saya sehat akan aja. ke Bang Nation dulu 2009 nih itu untuk mendukung Prabowo. meminta pandangan. Bang Nation, silakan Bang. Ya, Silakan terima Bang. kasih Ya. Yos. Ya. Kalau saya, pandangan saya begini. Kita kan sekarang sepakat bahwa negara dalam kondisi tidak baik-baik saja, ya. Jadi kita tidak bisa lagi menunggu 2029 lalu mengangkat Anies gitu kan. Anies harus masuk sekarang karena kalau menunggu 2029 baru Anies mau jadi presiden, mana tahu kalau tahun depan atau besok negara kita udah lebih parah dari hari ini, ya kan semua menjadi tidak mungkin kan. Jadi kalau saya berpendapat karena negara lagi sedang tidak baik-baik, segera Anies harus masuk mendampingi Pak Prabowo. Begitu. Karena nggak bisa lagi dibersihkan ini penyakitnya Indonesia ini. Jadi Indonesia harus dibersihkan oleh sapu yang bersih. Kalau kita nyapu pakai sapu yang kotor, mana bersihnya gitu. Jadi sekarang saatnya dalam keadaan seperti ini Anies dibutuhkan oleh bangsa gitu aja Mas. Betul, makanya kalau kemudian Bang Anies diusung oleh partai-partai yang tidak ada kata menolak, dia akan jalan, dia akan kerjakan amanah itu bagi Bang Anies. Bahwa 2009 kayak apa ya masih 2009, tetapi yang terpenting Bang Anies ini berkarya gitu, Tapi kalau berbakti kepada menurut negaranya. Mbak Aci Kalau tadi partai-partai Puan mendukung, yang pantas Bang Ahmad. ya Kalau Anies Bang. enggak, kata Mbak Aci tadi Mbak Puan yang lebih pantas dan yang bisa memberantas termul-termul itu yang di dalam itu. Bagaimana pandangan Bang Ahmad? Termul terus mau diberantas. Termul ini tidak korupsi tahu. Dalam politik itu memang ini Bang. Termul tidak ada korupsi termul. Woi, Integritas itu harus juga dipertimbangkan Bang. enak aja mau berantas termul, berantas Integritas seseorang termul. itu harus dipertimbangkan betul-betul gitu. Kalau seseorang yang tidak punya integritas yang tinggi itu akan tergoda dengan uang Bang, akan tergoda terus itu. Tetapi kalau seseorang mempunyai integritas yang tinggi, dia tidak akan gagap dengan uang berapapun. Nah itu dimiliki oleh Anies atau juga dimiliki oleh Pak Mahfud gitu. Jadi kalau partai-partai ini kemudian mengusung Anies, ya kita akan terima itu, bagus itu. Jangan dikatakan tidak bagus, jangan dikatakan jangan. Ketika bangsa ini memanggilnya, gitu ya, untuk agar negara ini aman, agar negara ini selamat, ya tidak boleh ditolak. Saya sangat mensupport itu, sangat mendukung itu loh. Ketika Bang Anies dipanggil oleh negaranya gitu, monggo. Oke, mungkin saya ke Bang Hampa dulu ini. Dari tadi belum ngomong ini. Bang Hampa, silakan Bang. Oke. Panasin lagi Bang, panasin lagi Bang. Ini anak-anak abah ini Bang. Kalau menurut saya ini Pak Prabowo ini akan mencalon lagi. Terus akan usaha-usahanya pemberantasan korupsi ini sudah sangat bagus sekali, sudah sesuai dengan apa yang beliau pidatokan.
Iya. Jadi dalam 5 tahun ini kayaknya belum beres ini. Masih banyak. Belum sampai ke Enggak, pelosok lagi. gini Bang Hampa. Tadi Anda mengatakan Pak Gibran ini tidak mungkin dimakzulkan karena sangat berkualitas gitu kan. Tapi sementara teman-teman yang lain udah ibaratnya dari narasi-narasi yang keluar, saya menilai udah sepakat bahwa Pak Gibran ini digantikan dengan Pak Toko ini gitu loh. Tapi Iya, Anda tetap bertahan gitu kan. enggak. Oke, saya mau intercept kepada Hampa Brata ya. Hampa. Enggak masalah, enggak masalah. Bang Hampa, saya mau nanya kepada Anda. Siapa Gibran Rakabumi Rakang mempunyai kualitas pola pikir yang bagus. Saya sampai sekarang ini belum dapat intelektual kapabilitasnya Gibran seorang wakil presiden ditimbulkan di publik. Belum ada saya lihat nih. Cuman baru sekarang kita lihatkan cuman bagi-bagi susu dan bagi-bagi screencard dan mendatangi pemakaman Bung Karno. Mana? Apakah itu layak menjadi wakil presiden? Itu enggak layak kan, Pak? Seorang wakil presiden itu sebenarnya mempaparkan pidato-pidato ke publik bahwa saya mempunyai pemikiran tidak semua diekspos oleh media. Beliau itu memberikan kualitas dari mana? memberikan solusi buat bangsa ini ada. Nah, apa kualitasnya Gibran? Coba jelaskan Bang apa? Coba paparkan saya dengar. Oke, Tan Masem, paparkan Bang Hampa. Anda harus memaparkan karena ditanya. Silakan, karena Anda tidak sepakat Gibran dimakzulkan. Silakan Anda paparkan kualitasnya apa? Kualitas Mas Gibran itu, kualitasnya itu tidak terekspos oleh media. Di dalam rapat-rapat kabinet dia sebagai pembicara. Peler. Dia sebagai pembicara di situ. Gak boleh gitu, kawan-kawan, gak boleh gitu. Jangan, gak boleh gitu. Jadi kualitas Gibran